Halo adik-adik, selamat datang di channel Ade Edu Belajar IPA bersama Kak Ade. Kalian akan belajar IPA bersama kakak melalui paparan materi pembelajaran dalam video yang menarik, pembahasan latihan-latihan soal, serta kalian juga bisa belajar IPA secara singkat dengan menonton The Slice of Science yang kalian bisa tonton hanya di channel Ade Edu. Pantengin terus channelnya ya. Support kakak dengan klik tombol subscribe dan berikan like pada video ini. Dan mari kita belajar. Enjoy. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang materi kerapatan zat. Ini merupakan materi kelas 7 IPA, kurikulum merdeka, lanjutan dari materi zat dan perubahannya. Yuk, belajar. Baik, adik-adik, kali ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah pengertian tentang kerapatan zat. Kedua, mengetahui beberapa kerapatan zat yang ada di dalam beberapa benda. Dan yang ketiga, kita juga akan mengenal bagaimana kita menghitung kerapatan suatu zat, kerapatan zat suatu benda ya, benda yang beraturan dan juga benda yang tidak beraturan. Oke, mari kita masuk ke materinya. Persepsi dulu ya. Ayo coba pikirkan, misalnya ada batu sebanyak 1 kg dan juga ada air sama, masanya adalah 1 kg atau setara dengan 1 liter. Pertanyaannya, manakah yang lebih sakit jika di antara kedua benda tersebut mengenai kaki kalian? Pasti ya, jawabannya adalah yang paling sakit ketika batu sebanyak 1 kg yang menimpa kaki kalian. Terus, apa yang membuat kedua benda tersebut dapat memberikan rasa sakit yang berbeda? Sementara massa kedua benda itu sama ya, sama-sama 1 kg. Sebenarnya apa yang ada di dalam kedua benda tersebut, kenapa memberikan rasa sakit yang berbeda? Ayo kita jawab. Nah, ini dia jawabannya. Ini merupakan gambar partikel yang ada pada batu. Dan ini merupakan partikel yang ada di air, adik-adik. Jadi sama-sama 1 kg masanya. Batunya 1 kg, airnya juga 1 kg. Misalnya dalam satu kotak ini terdapat ukuran partikel yang sama, tetapi jumlahnya yang berbeda, adik-adik. Itu yang membuat berbeda. Coba kita hitung. Ini merupakan partikel yang ada di zat padat, contohnya di batu. Mari kita hitung ada berapa partikel dalam satu kotak ini. Kotaknya sama ya. Ini kotak pada zat padat, ini kotak pada zat cair. Mari kita hitung partikelnya. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 4. Jumlah partikel yang ada di sini adalah 24 partikel. Sedangkan pada zat cair, nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 dikali 3, 15 partikel. Perbandingannya adalah ada 24, ada 15 dalam satu kotak yang ukurannya sama. Nah, inilah yang membedakan kenapa rasa sakit itu bisa lebih sakit pada ketika batu yang menimpa kaki kalian ketimbang atau daripada airnya, karena kerapatan zat pada kedua materi ini itu berbeda. Masih ingat ya, kerapatan zat atau zat partikel-partikel yang ada pada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, ini merupakan keadaan partikel yang ada kedua materi yang berbeda, padat, cair, dan juga gas misalnya. Ya, jadi partikelnya berbeda. Ada yang rapat sekali pada zat padat dan juga mungkin nanti lebih renggang dibandingkan dengan zat padat pada zat cair. Dan kalau zat gas itu lebih renggang lagi ya, Dede. Nah, itulah kenapa perbedaan rasa sakit yang diterima dari kedua benda padahal massanya sama-sama 1 kg karena kerapatan partikelnya itu berbeda. Bisa dimengerti ya?
Nah, apa itu kerapatan zat? Dari tadi kita bicara tentang kerapatan zat, kerapatan partikel. Nah, kerapatan partikel-partikel dalam suatu materi, dalam suatu benda itu disebut juga massa jenis. Sekarang kita mengenal massa jenis nih. Jadi kerapatan zat itu diganti massa jenis sekarang. Oke adik-adik? Jadi kerapatan zat itu sama dengan massa jenis. Nah, kalau massa jenis atau kerapatan zat itu merupakan pengukuran antara massa di setiap volumenya. Oke, ingat-ingat dulu pengertiannya ya, nanti kita aplikasikan ke contoh-contohnya. Jadi sekali lagi, massa jenis itu merupakan pengukuran massa. Massa itu dalam arti sehari-hari adalah berat. Jadi berapa berat? Jadi sebenarnya berat dan massa itu berbeda dalam ilmu fisika atau ilmu sains adik-adik ya. Tapi untuk menyambungkan antara bahasa sehari-hari dengan bahasa sains, maka boleh kalian anggap massa itu adalah berat. Tapi sebenarnya massa dalam IPA atau dalam sains itu berbeda dengan berat ya. Jadi massa kalau massa itu bisa ditimbang dengan neraca. Nah, itu disebut dengan massa. Dan berapakah massa di setiap satuan volume? Nah, volume ini sudah kalian pelajari di matematika. Caranya mencari volume kubus, volume balok, volume tabung, dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi, di dalam mencari massa jenis, kalian perlu mencari massa dan juga volumenya. Gitu ya. Nah, semakin tinggi massa jenisnya, volumenya itu semakin besar. Oke, mungkin teorinya masih agak bingung. Mari kita lihat contohnya saja. Ada dua benda yang kakak siapkan di sini. Ada emas, ada es. Nah, dari tadi kan batu yang masanya 1 kg terus dibandingkan dengan air yang 1 liter, itu ternyata kerapatan zatnya berbeda. Setiap materi itu berbeda, ya kan? Setiap materi berbeda, ada zat padat, ada zat cair. Tapi sebenarnya biarpun mereka sama-sama zat padat, adik-adik, ada emas, batang zat padat, dan juga es, juga ini merupakan air yang dibekukan ya. Jadi ini merupakan zat padat, memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Ingat, massa jenis itu adalah berapa sih massanya dalam satuan volumenya. Nah, ini merupakan satuan dari massa jenis, kilogram per meter kubik. Begitu ya, kilogram per meter kubik. Setiap benda, ya kan? Setiap materi ataupun setiap benda itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda, adik-adik. Tapi tetap sama itu saja. Misalnya, emas. Berapapun emasnya tetap massa jenisnya segini. Begitu ya. Tapi mungkin volumenya yang berbeda yang mengakibatkan massa jenisnya yang berbeda nanti. Begitu. Jadi, pengertiannya di sini adalah kalau emas itu sebenarnya dalam meter kubik ya, dalam meter kubik, dalam 1 meter kubik itu ada 19.300 kg dalam meter kubik. Ya. Sama. Dalam meter kubik, dalam 1 meter kubik es itu ternyata hanya 920 kg. Kalah jauh ya. Nah, karena kerapatannya berbeda. Ya, jadi massa jenisnya yang berbeda, adik-adik. Ada yang 19.300 kg dalam meter kubik, ada yang 920 kg dalam 1 meter kubik. Nah, coba bayangkan dengan air sekarang, bukan gelasnya ya, airnya. Oke, ini adalah es yang ini adalah H2O atau air yang berbentuk padat. Ini adalah air yang berbentuk cair. Jadi air itu bisa berbentuk 3 wujud ya, padat, cair, dan juga gas berupa uap. Kan gitu ya. Ternyata bilangannya pada massa jenisnya itu berbeda. Ya, air yang sama-sama air pun kalau materinya ada padat, ada cair, ada gas, itu berbeda adik-adik, apalagi dengan benda yang lain. Ya, kita bandingkan. Ternyata pada air itu dalam 1 meter kubik itu ada 1000 kg. Ternyata lebih berat daripada es ya. Begitu. Jadi ini merupakan beberapa benda yang
dapat dicari, atau ketetapannya ya, biasanya ini merupakan massa jenis yang sudah ditetapkan dalam meter kubik. Ya, ini dia. Walaupun emas dan es merupakan zat padat, namun mereka memiliki kerapatan partikel yang berbeda. Bahkan, massa jenis setiap materi pun berbeda-beda. Massa jenis suatu zat yang sama akan selalu sama. Nah, maksudnya begini. Seperti yang penjelasannya kakak barusan ya, dimanapun emasnya, tetap massa jenisnya bernilai seperti ini. Dapat berwujud es, bernilai seperti ini. Air bernilai seperti ini. Ini merupakan massa jenis suatu zat akan sama, selalu akan sama, walaupun ukurannya berbeda. Oke, bisa dipahami ya? Baik, mari kita menentukan massa jenis suatu benda. Nah, ini adalah inti dari materi kerapatan zat. Kita akan menentukan massa jenis. Ingat, untuk mencari massa jenis, kalian perlu massanya atau ditimbang dulu bendanya, dan juga volumenya, diukur volumenya ya. Misalnya kakak siapkan ini adalah kubus. Masih ingat ya, kubus volume, untuk mencari kubus volumenya bagaimana? Misalnya sisinya itu panjangnya 1 cm. Ingat, kalau kubus semua sisi sama, jadi 1 cm sisinya adalah 1 cm. Jadi volume untuk kubus ini adalah sisi kali sisi, sisi kali sisi kali sisi adalah 1 cm kubik. Ini ya, 1 kali 1 kali 1, volumenya 1 cm kubik. Ini adalah kubus sama. Ya, ingat-ingat materi mencari volume pada bangun ruang di pelajaran matematika, karena ini sangat berguna di pelajaran IPA juga ya. Nah, maksudnya begini adik-adik. Misalnya kakak punya box berbentuk kubus yang sisinya adalah 1 cm, yang kita sudah cari volumenya adalah 1 cm kubik. Kita akan isi kubus ini dengan cairan-cairan dengan benda-benda yang berbeda. Misalnya bendanya adalah ada air, kita isi full, kaca kita isi full, dan juga besi kita isi full bergantian, gitu ya. Misalnya sekarang air, kita air isi full, volumenya berarti adalah 1 cm kubik. Pertanyaannya adalah berapa massa air yang kalau diisi full ukurannya 1 kali 1 kali 1 cm ini? Pertanyaannya sama. Kaca setelah air diisi, airnya ditimbang atau ditimbang pakai neraca. Setelah itu kacanya dimasukkan, kacanya ditimbang, besinya dimasukkan, besinya ditimbang. Seperti itu ya. Itu merupakan contoh dari bagaimana kalian menentukan massa jenis. Pertama, menentukan volumenya dulu, lalu nanti ditimbang dengan neraca. Pengertiannya begitu, adik-adik ya. Jadi berapa sih masanya atau berapa sih beratnya benda tersebut kalau fit atau full diletakkan di kubus ini. Begitu ya. Ternyata mereka memiliki massa yang berbeda-beda. Inilah disebut dengan massa jenis adik-adik ya. Jadi ternyata kalau air itu diletakkan full di box ini atau di kubus ini yang ukurannya 1 cm kubik, ternyata kalau ditimbang itu massanya adalah 1 gram. Jadi 1 gram airnya di sini dalam 1 cm kubik. Begitu massa jenis air. Ini adalah merupakan ketetapan. Jadi air itu selalu 1000 kg atau 1 gram per cm kubik. Kaca itu adalah ternyata kalau ditimbang itu adalah 2 gram per 1 cm kubik, dan besi itu paling banyak di antara benda tersebut. Jadi masanya adalah 7,9 hampir 8 gram. Tetap ya, 7,9 jangan dibulatkan menjadi 8. 7,9 gram dalam 1 cm kubik.
gitu ya. Sehingga adik-adik, dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa materi atau benda yang memiliki massa jenis yang tinggi merupakan benda yang memiliki kerapatan partikel yang tinggi juga. Misalnya besi. Besi dalam satu kotak ini, semuanya satu kotak ya, sama-sama satu kotak itu ya. Ternyata ini yang paling banyak massanya. Sudah jelas, pasti kerapatan partikelnya juga semakin rapat, semakin tinggi. Ya, ini semakin rendah karena cuma 1 gram dalam 1 cm kubik, begitu ya. Begitu pengertian dari ilustrasi tersebut. Oke. Misalnya, tadi kan yang dibandingkan adalah volumenya sama-sama 1 cm kubik. Sekarang kita ubah. Masanya yang kita samakan sama-sama 1 kg. Oke, ada besi 1 kg, ada kapas 1 kg. Mana yang lebih berat adik-adik? Mana yang lebih berat? Iya, sama-sama berat, ya kan? Beratnya sama, 1 kg untuk besi, 1 kg untuk kapas. Tapi yang membedakan adalah volumenya atau banyaknya kapas. Jadi untuk memenuhi 1 kg kapas itu lebih banyak volumenya dibandingkan dengan besi. Nah, begitu ya. Jadi kalau ilustrasi yang tadi, nah kalau ilustrasi yang ini sama-sama 1 volumenya 1 cm, tapi masanya yang berbeda. Kan gitu ya. Sekarang masanya yang samakan, semua 1 kg, ternyata volumenya yang berbeda. Ya, begitu ya. Nah, dapat dipahami ya. Untuk menentukan massa jenis, kalian perlukan adalah volumenya ditimbang dulu, masanya ditimbang dan juga volumenya untuk mengukur volume tersebut berapa. Ya kan? Dengan kata lain, massa jenis adalah massa suatu benda pada volume 1 cm kubik. Baik, ini merupakan persamaan dari massa jenis. Ya, ini merupakan persamaan massa jenis adik-adik. Ini adalah massa jenis yang namanya rho, maaf. Jadi ini merupakan rho yang disebut dengan massa jenis. Rho sama dengan massa dibagi volume. Jadi untuk mencari massa jenis, kalian perlu massanya ditimbang dan juga volumenya diukur. Ya, jadi massa dibagi volume, jangan volume dibagi massa. Ya, kalau kalian struggle untuk mengingat yang mana di atas, yang mana di bawah, atau yang mana pembagi mana dibagi, coba deh ingat dengan bentuk jantung ini ya. Kalau misalnya jantungnya kalian potong di tengah, kita anggap ini adalah pembagian, nah kan, bagi, maka di atas itu adalah huruf M-nya, ya kan, massa, dan di bawahnya adalah F, volumenya. Oke, jadi rho sama dengan massa dibagi volume. Oke, ya, ini penjelasannya. Rho massa jenis yang satuannya adalah gram per centimeter atau kilogram per meter kubik. Gram itu selalu dengan centimeter kubik, kilogram itu selalu dengan meter kubik. Jangan di crossing over kan, atau jangan dibalikan. Gram selalu dengan centimeter, kilogram selalu dengan meter kubik. Massa boleh gram, massa boleh kilogram. Tergantung volumenya sekarang. Volumenya boleh centimeter, boleh meter kubik. Gitu ya. Ayo, mari latihan beberapa soal.